Enggak. Ya, jadi salam, perkenalkan saya Dredio Uno absen 6 Saya Dharma Wiratama, absen 7 dari kelas 11C. dan kami memiliki dua anggota lain, Baransyah Rezard absen 4 kelas 11B dan Nicholas Jonathan absen 14 kelas 11B yang kali ini tidak bisa datang karena memiliki sibuk sendiri. Kali ini kami berdua ingin menjelaskan mengenai bilangan kompleks polar. Nah, bilangan kompleks polar sendiri itu biasanya dapat diketahui atau ditemukan dengan cara membuat diagram Kartesius. Dari diagram ini kita mencari yang namanya itu bilangan realnya dan imajinernya. Soal bilangan kompleks polar biasanya dimulai dengan Z sama dengan A ditambah B imajiner, di mana A merupakan bilangan real dan B merupakan bilangan imajiner. Di sini merupakan contoh dari bentuk diagram untuk bilangan polar sendiri dalam bilangan kompleks. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh soal nomor 1. N yaitu 6 ditambah 6i. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau misalnya bilangan polar itu merupakan Z ditambah A plus B imajiner, kita itu harus mengetahui 6 tambah 6 ini sebenarnya apa. Nah, dari diagram di sini bisa kita lihat bahwa A dan B ada hubungannya sendiri dengan A tambah BI. Maka 6 tambah 6I bisa kita kaitkan dengan R di sini, yang menjadi garis miring dari segitiga. Maka kita perlu mencari R. Nah, R sendiri itu sebenarnya dari mana? R sama dengan modulus Z atau bilangan mutlak Z. Maka rumus R adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, dari soal A-nya merupakan 6 dan B merupakan 6 juga. Maka R sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, yaitu 36 ditambah 36. Dari sini kita bisa cari akarnya bahwa R sama dengan akar 72 yang kita ubah menjadi R sama dengan akar 9 dikali 8. Nah, lalu kita ubah ke bentuk normal menjadi R sama dengan 3 akar 8. Nah, 8 masih bisa disederhanain lagi menjadi R sama dengan 6 akar 2. Nah, sudah. Kita udah ketemu R-nya, yaitu 6 akar 2. Lalu, untuk apa sih rumus Z sama dengan A ditambah BI ini? Kita perlu balik ke diagram Kartesiusnya. Di sini ada sudut theta dan ada real dan imajiner garisnya A dan B. Dalam trigonometri biasanya kita menggunakan sin dan cos untuk mencari hal seperti ini. Maka pertama kita cari dulu sinnya, misalnya sin theta yang sama dengan depan bagi miring. Maka B per L menjadi B sama dengan R sin theta. Itu sinnya. Lalu cosnya, cos theta sama dengan samping per miring. Berarti A
per R. Diubah menjadi A sama dengan R cos theta. Sudah sampai sini, kita perlu mencari yang namanya sudut si theta ini. Berapa sih? Karena R-nya sama dengan 6 akar 2, maka si theta ini sama dengan berapa, Dharma? Nah, jadi kalau theta ini sendiri itu sebenarnya cara nyarinya itu jadi kan kita tahu ya kalau misalnya dari rumus itu A plus B kali I itu sama dengan 6 plus 6i. Nah, seperti yang kita tahu A itu kan merupakan A plus 6i. Nah, kita tahu kalau misalnya bentuk ini itu sama dengan A plus B kali I. Nah, kita tahu kalau A itu seperti yang dikatakan radio tadi merupakan bilangan real, sedangkan B itu merupakan bilangan imajiner. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan segitiga, kita tahu bahwa si A ini, si 6 ini, itu merupakan depan dan si B ini merupakan miring. Nah, dari sini kita bisa menemukan sudut theta. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu yang pertama, kalian misalnya di sini kalau A-nya itu sama dengan 6. Nah, maka dari itu karena A-nya itu tadi di awal udah kita samakan dengan bagian depan, maka kita tulis saja 6. Terus karena kita tahu bahwa miringnya itu, kan kita tahu kalau definisi theta itu depan bagi miring. Nah, terus kita tahu kalau miringnya itu B, dan B itu dalam hal ini juga 6. Jadi kita tulis saja 6. Nah, nah ini tuh jadinya 6 per 6 sama dengan tan theta. Nah, tan theta di sini itu kalau kita ubah itu menjadi 1 karena dia 6 per 6. Nah, dan seperti yang kita tahu, tan 1 itu sama dengan 45 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita masukkan saja sebenarnya ke dalam persamaan. Kita tahu kalau persamaan untuk bilangan polar itu merupakan, persamaan untuk bilangan polar itu merupakan R dikali cos theta, R cos theta ditambah I dikali sin theta dikali sin theta. Nah, ini merupakan rumus dari bilangan polar itu sendiri, dari bilangan kompleks bentuk polar. Nah, apabila kita memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita tahu bahwa bentuk ini dapat kita substitusikan menjadi 6 akar 2. 6 akar 2, mungkin Dede bisa ngebantu gua, jadi 6 akar 2, ya, 6 akar 2 dikali cos 45 derajat ditambah I dikali sin 45 derajat. Nah, jadi ini merupakan bentuk polar dari soal pertama kita yang merupakan 6 tambah 6i. Nah, apabila 6 tambah 6i ini sendiri itu bisa scroll up ke atas. Seperti yang bisa kalian lihat, 6 tambah 6 itu berada di sekitar di kuadran pertama. Nah, jadi titiknya itu dia ada di 6 dan 6i, seperti yang mungkin bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk nomor 1. Sekarang untuk nomor 2 akan saya serahkan kembali ke Dredio. Ya, nomor 2 sekarang. 3 dikurang akar 27i. 3 di sini dapat diartikan sebagai A. Sama seperti tadi. Dan min akar 27i itu diartikan sebagai B. B dikali I. Nah, sama prosesnya seperti tadi, kita perlu mencari R yang sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Sudah kita ketahui A-nya merupakan 3. Maka R sama dengan 3 pangkat 2. 9. Ditambah akar 27I. Karena di sini B-nya merupakan akar sendiri, maka jika dipangkatkan 2, hasilnya menjadi 27I saja. Dan I itu memiliki nilai 1, sehingga 1 dipangkatin 2, hasil 1. 27 dikali 1, 27. Maka hasilnya adalah R sama dengan akar 9 ditambah 27. Jadinya R sama dengan 3 akar 3 kali 9. Sama dengan 9 akar 3. Lalu lanjut ke pengubahan lagi. Jadi itu 9 tambah 27 bukan akar 36 ya? 9 ditambah 27. Akar 36. 36. Oh ya, ini bisa langsung kita ubah jadi akar 6 aja ya. Iya, bisa. Udah selesai. Iya, akar 6. Betul. Jadi akar 6 aja. Udah. Berarti Enggak, bukan akar 6. Udah langsung 6 aja jawabannya. Udah. Kan itu berarti 9 tambah 27. Jadi ya 9 tambah 36. 27 akar 36. Akar 36. 6. Seperti itu. Nah, 6 ya betul. lanjut. Akar 36. Terus akar 36 itu. Nah, sekarang balik ke sudut. Ini sudut akan saya jelaskan. Jadi, sebenarnya ada cara gampang untuk mencari sudut ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, berdasarkan soal itu eh, bilangan kompleksnya itu merupakan 3 dikurang akar dari 27 I. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, itu berarti kan 3 dikurang akar 27 I. Nah, ini itu kan tiganya itu dia selaku A dan 27-nya ini dia selaku B-nya. Dan seperti yang udah kita pelajari tadi, A itu merupakan depan dan B-nya itu merupakan miring dari merupakan samping dari si segitiganya ini. Dan seperti yang kita tahu, tan itu merupakan definisi dari depan bagi samping. Nah, jadi dia bentuknya kurang lebih seperti ini kan. A tambah B kali I. Nah, dari sini kita bisa langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi rumusnya itu tan theta sama dengan tan theta itu sama dengan B per A. Sorry, B-nya itu depan dan A-nya itu samping. Nah, karena B-nya depan dan A-nya itu samping, berarti kalau kita substitusikan nilainya itu jadinya B sama dengan min akar 27, min akar 27 dibagi 3. Ini I-nya saya hapus dulu karena I itu dia nggak termasuk. Jadi ini yang pengen kita cari itu ini. Nah, ini bentar. Kok I-nya nggak bisa dihapus ya? Jadi nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, min 27 sederhanakan itu dia menjadi min akar 3. Nah, min akar 3 ini sendiri mungkin Radio bisa membantu gue. Nah, jadi itu min akar 3. Nah, min akar 3 ini sendiri apabila dirubah menjadi bentuk sudut, itu dia bakalan sama dengan min 60. Nah, min 60 ini karena dia berada di kuadran 4, yaitu berarti jadi min 300. Jadi sudutnya 300 derajat. Berarti kita tahu kalau tetanya itu sama dengan 300 derajat. Jadi dia kurang lebih akan jadi, berarti kita tulis aja di sini teta. 0 ini akan kita andaikan sebagai teta. Tetanya itu sama dengan 300 derajat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah sampai sini, itu tinggal kita masukin saja ke dalam rumusnya. Jadi, R-nya itu, karena kita tahu R-nya itu 6, berarti kita tulis saja 6. Terus 6 dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, karena kita tahu tetanya itu di awal 300, berarti ini kita dapat kita ganti menjadi 300. Berarti cos 300 ditambah I kali sin 300 derajat. Nah, berarti udah deh kita udah ketemu nih
hasilnya nih. Berarti hasilnya itu hasil bilangan polar dari 3 dikurang akar 27 kali itu merupakan 6 dikali cos 300 derajat ditambah I kali sin 300 derajat. Jadi ini itu dapat kita tulis seperti ini, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, jadi itu untuk nomor 2. Dan untuk nomor 2 ini mungkin Radio bisa balik ke diagram yang tadi. Apabila kita plotkan, kita masukkan ke dalam diagramnya, itu dia akan berada di sekitar 3 di kuadran 4, teman-teman. Jadi kuadran 4 itu merupakan tempat dari si bilangan polar ini. Nah, sekarang lanjut ke nomor terakhir, lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Sama akan saya kembalikan ke Radio untuk menjelaskan bagian pertama. Jadi untuk Radio saya persilahkan. Ya. Nomor 3, sama seperti sebelumnya. Ketahui A-nya min akar 75. Di sini akar 75 ini bukan angka imajiner karena minnya tidak berada dalam akarnya, tapi di luar akarnya. Lalu menjadikan ini bilangan real, yaitu A. Jadi A sama dengan akar 75. Lalu B sama dengan 5I. Lalu B dikali I sama dengan 5 dikali I. Maka R-nya sama dengan, seperti sebelumnya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama saja prosesnya, R sama dengan akar, karena di sini min akar 75 dipangkatin 2, maka hasilnya 75, lalu ditambah 5I, dan I karena nilainya 1, maka 1 dipangkatin 2, 1, dikali 5 dipangkat 2, 25, yaitu artinya 25. Berarti R sama dengan akar 100, hasilnya 10. Ini R-nya. Nah, sekarang untuk sudut akan saya jelaskan kembali. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, kita tahu kalau tan theta, jadi itu tan theta itu bisa dicari, sebentar. Tan theta itu bisa kita cari dengan cara melihat bilangan kompleksnya itu sendiri. Jadi kita tahu kalau A-nya di sini itu merupakan min akar 75 dan B-nya itu merupakan 5. Nah, sesuai definisi kita tadi, karena kita menggunakan hukum segitiga, hukum sinus, kosinus, dan tan, kita tahu kalau depannya itu merupakan 5 si B-nya ini, dan si A-nya ini dia merupakan merupakan sampingnya. Jadi kita tahu kalau tan theta ini itu merupakan B per A. Nah, kalau misalnya kita masukin ke rumus, kita lihat rumus kita di awal, kita tahu kalau B-nya itu 5 dan A-nya itu minus akar 75. Bentar. Jadi ini itu merupakan si A-nya. Nah, oke, sebentar, sorry, gue hapus. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau si tan theta-nya ini itu nilainya itu min akar 3 per 3. Apabila dihitung min akar 3 per 3, mungkin jadi bisa bantu gue untuk menuliskan hal ini. Nah, yang dimana min akar 3 per 3 ini, kalau diubah menjadi sudut, itu menjadi 150 derajat. Jadi kita tahu kalau tan theta ini, itu dia merupakan 150 derajat. Jadi, apabila diambil, saya lupa memberitahu, kalau ini itu dilakukan dalam bentuk inverse. Jadi tan theta itu masih dalam bentuk rasio. Nah, apabila kita ingin menemukan sudutnya, maka kita harus memakai fungsi inverse dari si tan ini yang merupakan arctan. Jadi fungsi ini bisa kita ubah menjadi theta sama dengan
arctan dari min 3 akar 3. Eh, itu min akar 3 per 3, bukan min akar 3. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini min akar 3 per 3. Nah, itu merupakan tetanya. Tetanya itu berarti dapat kita simpulkan menjadi sudut 150 derajat. Nah, ini merupakan tetanya. Nah, karena kita udah ketemu tetanya, maka kita bisa langsung masukkan si tetanya ini ke dalam rumus. Nah, jadi seperti yang kita tahu, R-nya itu 10, maka langsung saja kita masukkan 10 dikali cos theta yang dimana tetanya itu merupakan 150 ditambah I dikali sin theta yang dimana sama tetanya merupakan 150. Nah, udah deh dari situ kita dapat menemukan bentuk polar dari si bilangan kompleks ini. Jadi bentuk polarnya itu merupakan 10 dikali cos 150 derajat ditambah I dikali sin 150 derajat. Nah, jadi ini dia dapat disamakan dengan persamaan yang udah kita tulis sebelumnya. Nah, dan apabila bilangan ini itu dimasukkan ke dalam bilangan kompleks, dia akan berada di kuadran kedua. Jadi karena kita tahu kalau A-nya itu negatif, maka A-nya itu akan berada di kiri. Dan karena kita tahu kalau si B-nya itu, si bilangan imajiner itu positif, maka kalau kita masukkan ke dalam diagramnya ini, ke dalam bidang kompleksnya ini, kita tahu kalau si bilangan ini itu berada di kuadran kedua. Nah, mungkin untuk yang sebelumnya bakalan ada revisi sedikit, karena saya lupa menjelaskan kalau untuk mencari theta itu seharusnya kita menggunakan fungsi arctan, fungsi inverse dari tan itu sendiri. Jadi kalau tan theta sendiri itu sebenarnya hanya mencari rasio dan bukan mencari sudut. Nah, apabila kalian ingin mencari sudut dari si theta ini sendiri, maka kalian itu harus mencari arctan atau mencari fungsi inverse dari si tan atau rasionya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu untuk 3 soal berkaitan dengan bilangan kompleks. Mungkin segitu saja, sekian dari kelompok kami. Mungkin Radio ingin menambahkan, mungkin ada sedikit apa Terima mungkin kasih sudah menyaksikan video kali ini mengenai bilangan kompleks yang bentuknya polar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. terima kasih.